Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon pencerahan dan bimbingan dari Buya. Saya hamba Allah dari Jakarta mau bertanya Buya. Saya bekerja di Rumah Sakit Nasional di Jakarta sebagai sekretaris administrasi. Saat ini saya berusia 37 tahun. Dikaruniai satu anak laki-laki yang berusia 5 tahun. Sebelum adanya pandemik ini, alhamdulillah saya suka sholat berjamaah, bisa dari subuh sampai isya. Namun sejak masa pandemik ini saya menarik diri dari sholat berjamaah di masjid atau musola karena ingin menjaga diri. Sampai saat ini istri saya selalu menyuruh-nyuruh saya untuk sholat berjamaah di musola yang berada di komplek perumahan kami. Namun saya masih belum bisa untuk berjamaah di musola. Walaupun musola berada dalam komplek, tapi tetangga-tetangga kami rata-rata pekerja kantoran. Istri saya berargumen, toh yang berjamaah orangnya juga itu-itu saja kok, masih dalam satu komplek. Bahkan katanya dia malu kalau saya tidak sholat berjamaah lagi. Terkadang saya suka mau marah dan kesal kepada istri saya karena yang dibicarakan itu-itu saja. Namun saya coba menahan diri dan tidak berbicara apa-apa. Mohon dengan sangat penjelasan dan arahan dari Buya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih Buya. Masya Allah. Inilah keluarga-keluarga yang kami dengar, keluarga-keluarga baik, keluarga cinta sholat. Yang pertama adalah semoga istri Anda mendengar. Istri Anda itu solehah. Merindukan suaminya adalah untuk menjadi orang yang soleh. Soleh. Jadi istri Anda solehah. Merindukan Anda menjadi orang soleh. Maka istri Anda menghimbau Anda untuk bisa sholat berjamaah. Tapi hendaknya siapapun dari kita itu melakukan kesolehan itu bukan karena dipandang manusia. Jangan sampai ada kalimat gak enak sama tetangga, gak enak sama itu, awas. Ini khawatir kita. Jangan-jangan kesolehan kita ini hanya label saja yang kita tempelkan di jidat agar dipandang oleh orang di kiri kanan kita bahwasanya kita keluarga baik. Kebaikan karena Allah. Nah, kalau kebaikan karena Allah itu mudah menyesuaikan dengan aturan Allah. Di antaranya adalah jika memang kita beribadah tulus karena Allah, di saat kita mendapatkan ujian seperti saat ini, adanya pandemi, adanya problem virus corona ini, maka lihat ketahuilah bahasanya Allah Maha tahu. Jika memang Anda seorang laki-laki yang selama ini sering datang ke masjid, kemudian karena pandemi Anda menarik diri, tapi dalam hati Anda ada kerinduan, itu urusan Anda dengan Allah. Ternyata hati Anda rindu, saya ingin kembali suasana kayak dulu, sehingga aku bisa bebas sholat di masjid. Maka ketahuilah biarpun Anda sholat di rumah, Anda mendapatkan pahala. Karena apa? Anda tidak ke masjid itu ada uzurnya. Uzurnya itu adanya wabah semacam ini. Sah? Dan kita tidak perlulah memotivasi orang untuk memaksakan diri kepada sesuatu yang mungkin sekali mengundang bahaya untuk mereka. Sebab betul jika di situ ada banyak orang dari kiri kanan kita, maka bisa saja nanti menjadi sebab tertularnya wabah. Yang menjadikan tertular adalah Allah, iya semuanya kembali kepada Allah. Akan tapi Allah juga punya sunnatullah yang harus dipatuhi, yaitu apa? Menjaga diri. Maka kami himbau kepada istri yang solehah, jika memang keadaan hari ini seperti ini, maka orang pergi ke masjid adalah karena kemantapan hatinya. Kalau dia dengan ketawakalan yang memang sudah super, ya silahkan. Akan tapi jangan memaksa orang lain untuk pergi ke tempat tersebut karena mungkin ada keraguan. Bisa saja selama sholat di masjid ada was-was, sehingga menjadi tidak khusyuk dia melakukannya di pihak itu. Karena apa? Itu udzur. Adanya problem corona hari ini adalah udzur Jumat, udzur jamaah. Kalau ada orang memaksakan melakukan, sah. Jumat dilaksanakan dengan memaksa, sah. Akan tapi ketahuilah, Islam harus tampakkan secara sesungguhnya. Selagi itu udzur, maka enggak wajib. Jangan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, namanya memaksa orang. Ya kalau lingkungan pesantren semacam ini, iya memang tidak ada orang lain masuk mengadakan sholat Jumat berjamaah dengan rapi, itu iya. Tapi kalau sudah di luar, orang sana sini, lalu jangan berkata, lu syiar bagaimana? Syiar itu dimulai dari hati, bukan gebiar yang kita tampakkan hanya ingin dipandang orang, bukan. Akan tapi kita bisa merubah kebiasaan kita untuk sholat di masjid, sholat dengan keluarga di rumah. Ibadah di rumah bisa kita. Mungkin kalau di masjid kita hanya 4 rakaat, kita bisa di rumah menjadi 20 rakaat sholat sunnahnya. Kalau orang kenal Allah dengan sesungguhnya akan mudah.
Karena ini Allah berlakukan ujian ini untuk menguji hambanya. Artinya jangan sampai kita memaksa orang untuk menghadiri masjid, keadaan semacam ini menghadiri satu tempat yang mungkin sekali membahayakan mereka. Jangan paksakan yang semacam ini. Justru kepatuhan kita kepada ahli dzikir, ahlinya. Dalam ini adalah medis, adalah kepatuhan kepada Allah. Ini termasuk waliul amri, amrus sihah, urusan kesehatan adalah urusan medis. Kalau kata medis begini, kita patuhi. Nggak perlu kita sombong di hadapan Allah. Oh, saya tawakal kepada Allah dan sebagainya. Nabi tidak mengatakan begitu. Nabi mengatakan ikil wa tawakkal, usaha dulu baru bertawakal. Jadi seperti itu. Kalau ternyata Anda menemukan satu kelompok yang masih melaksanakan itu semuanya, semoga Allah menjaga mereka, karena itu berangkat dari ketawakalan mereka. Nggak perlu kita mengatakan, oh sok banget tuh, wah sombong, nggak perlu. Itu orang tawakal, biarkan. Akan tapi ini hukum secara umum kami sampaikan bahwasanya, selagi itu uzur katakan. Tapi ingat, jangan sampai kita juga dikuasai oleh hawa nafsu, kemalasan. Artinya apa? Sebetulnya lingkungannya memang aman, bener. Karena apa? Orangnya juga orang situ, nggak pernah keluar. Apalagi kayak pondok. Nah kok males-malesan, ya Allah juga tahu. Isinya nggak usah bohong deh kepada Allah. Kalau memang keadaan aman, ya katakan aman. Jangan beralasan ini corona. Ada orang dengan adanya corona itu senang. Karena apa? Banyak kegiatan-kegiatan yang sudah nggak dilakukan. Kenapa? Lumayan, nggak usah. Biasanya kalau hari begini sudah diajak istri berangkat ke majelis. Alhamdulillah ada corona. Ini kan orang malas namanya. Nah. Jadi artinya apa? Dia rindu melakukan kebaikan. Dengan adanya wabah ada kesedihan. Tapi nggak usahlah kita sampai menyiksa, memaksa orang untuk menghadiri keramaian yang diduga nanti atau akan menjadikan gundah gelisah hatinya. Jadi mungkin istri Anda akan paham. Tidak perlu Anda ke masjid. Akan tapi Anda pun juga tidak perlu marah kepada istri. Akan tapi diskusi yang baik. Bahwa terangkan, barangkali mendengar suara kami ini, istri Anda akan luluh. Berjamaahlah dengan istri Anda. Katakan kepada istri tercinta Anda, sholat berjamaah dengan istri, kemudian setelah itu berdoa yang panjang, baca Al-Quran 2 juz, indah. Alangkah indahnya istri yang ditemani suami, kan begitu. Dalam keadaan semacam ini. Artinya apa? Wabah membawa berkah, gitu katakan. Jadi jangan menjadi puak-puakan malah bergelisah. Lumayan suamiku di rumah terus, lumayan suamiku tidak kemana-mana, lumayan, kan begitu. Jadikan semuanya serba indah. Jangan marah-marah kepada siapa? Kepada Allah. Ya nggak dibenarkan. Semoga Allah mewujudkan keindahan dalam rumah tangga Anda. Jangan Anda marah kepada istri, karena niat istri Anda baik. Mungkin istri Anda belum pernah dengar pesan seperti yang kami sampaikan. Perdengarkan suara kami ini. Insya Allah besok Anda semakin indah dengan istri Anda. Karena kami amati, istri Anda solehah dan Anda juga soleh. Wallahu a'lam bishawab.